Nah, untuk melepas pakaian seperti ini terkadang kan sulit, ya. Karena sulit. Kalau celana kan tinggal mudah gitu ya, agak enak gitu, tinggal ditarik, dipelorotin. Tapi kalau baju yang seperti ini kan susah. Masa jenazah digigit lagi kan gitu. Ya, maka dari itu kalau untuk baju biasanya kita gunting langsung. Ya, ini kan. Biasanya kita gunting, ya. Biasanya kita gunting, ya, kita gunting, baru kita lepaskan. Sehingga dia telanjang dada lah gitu ya. Nah, lepaskan. Sebisanya saja lepaskan sehingga dia nanti pas. Udah sabar mau lepas saja. Nah, tarik seperti itu. Oke. Kita lepas. Tinggal celana. Nah, ketika kita mau menarik celana seperti ini, anggaplah kalau celana kan tinggal ditarik, ya, jaranglah dia sulit harus digunting. Nah, ketika mau menarik seperti ini, langsung kita siapkan kain penutup auratnya, karena itu aurat berat, ya, aurat yang membatalnya, maka kita tutup auratnya lebih dahulu sambil celana itu kita pelorotin, langsung kita tarik begitu, tutup. Tutup bagian, lalu kita lepaskan celananya. Ya, oke. Ya, ini kita anggap jenazahnya udah tidak berpakaian lagi. Ya, kita anggap jenazah sudah tidak berpakaian lagi. Ini kita tutup antara pusat sampai lututnya. Tidak perlu sampai sini karena kesulitan nanti kita. Ini sampai pusat sini sampai lututnya saja sudah cukup. Jelas ya? Nah, jelas seperti itu. Jadi jangan bingung nanti kalau mau mandikan jenazah gimana, seperti itu. Setelah itu apa langkah berikutnya? Sebelum kita mandikan tadi, ya, sunnah-sunnah fitrahnya kita periksa dulu. Kita lihat barangkali ada cat, ya kan? Mungkin ada oli, ada apa, ada kena bahan apa, itu bisa kita bersihkan. Ya, jadi kita berusaha untuk periksa kuku-kukunya, kita periksa, gini kita kuku kita periksa, kita lihat. Nah, kita uruslah jenazah, mengurus jenazah namanya. Ya, kita lihat kumisnya, bulu ketiaknya, atau ada apakah kotoran mungkin, ya, mungkin dia seorang pekerja berat gitu ya, mungkin ada, ya tadi cat kan gitu ya, itu harus kita gunakan peluntur cat dulu supaya dia hilang. Nah, seperti itu. Baik. Nah, kita lihat kuku kakinya, kita gunting, cepat, kita bersihkan. Ya, kita tahu rambutnya kan, laki-laki tapi gondrong maksudnya. Dipangkas dulu sampai bahu, kumisnya dan seterusnya. Ya, sudah. Nah, boleh juga di awal ini kita langsung bersihkan hidung, telinga pakai cotton bud. Dia kita bersihkan. Dia jangan terburu-buru gitu ya, jangan terburu langsung siram. Nah, jenggot dibiarkan aja. Ya. Kalau jenggot dalam hadis kan akful liha, jadi dibiarkan jenggot. Waqasus syawari, potong ya. Sudah hal-hal yang sunnah fitrah atau tadi mungkin ada kotoran-kotoran tambahan yang ada di sini yang sangat keras menempelnya udah hilang, kita anggap sudah tidak ada, misalnya cat tadi atau oli gitu ya, agak berminyak kah atau apa, itu nggak apa-apa, kita dahulukan, ya, kita bersihkan dahulukan sebelum nanti kita lakukan yang lainnya. Setelah sunnah fitrah ini selesai, maka ya langkah berikutnya adalah dengan membersihkan bagian kubul dan dubur si jenazah. Sebelum kita bersihkan, maka kita lakukan dulu ya pijitan ataupun urutan di bagian perut untuk memastikan agar sisa-sisa kotoran yang masih tertinggal di perut itu bisa dikeluarkan dulu supaya tidak mengganggu nanti untuk proses berikutnya. Nah, ini yang saya sebut tadi, posisi kita di sebelah kanan si mayit. Ya.
mesti ngelawan lah itu. Nah, dengan pijitan yang sederhana, jangan terlalu lemah, jangan terlalu keras, ya. Jadi bisa di antara itulah. Bisa kita rasakan tekanan itu yang sekiranya itu nanti bisa menekan kotoran tadi agar keluar. Kalau memang masih ada kotorannya dia akan keluar, ya. Kalau memang masih ada kotoran itu dia akan keluar. Nah, lalu kita letakkan lagi, kemudian kita ambil sabun ataupun air. Nah, itu tadi air itu kalau dia pakai selang itu tinggal kita masukkan di sini. Just gitu ya, sehingga dia ngalir. Oleh karena itu tadi saya sebut untuk bagian kubul itu tidak perlu dicuci, karena cukup dengan siraman air tadi dia sudah larut, ya. Atau boleh dengan ambil siraman pakai gayung. Nah, gitu ya. Nah, tangan kiri kita menjangkau ke bagian selah gitu ya, antara dua bokongnya tadi kita masukkan tangan kita dengan sarung tangan karet tadi, lalu kita gosok-gosok dan perhatikan gitu ya. Nah, gitu untuk memastikannya. Tapi tidak usah dicium. Nah, kita pakai sabun untuk memudahkan pembersihan bagian tubuhnya sambil kita siram. Siram. Sebenarnya idenya satu orang sudah bisa. Kita biasa ngerjain satu orang gitu ya. Tapi kalau yang masih belum ini, ya 2 orang bisa 3. Itu bisa kita lakukan dengan beberapa kali, dengan melihat tadi ya, setelah kita bilas, kemudian kita cek. Kalau masih ada ampas-ampas ya kotoran manusia yang masih terlihat di situ, maka lakukan lagi, ulangi lagi, cuci lagi, siram lagi, cuci lagi, pakai sabun lagi, sampai kita anggap memang sudah bersih. Ya, sampai kita lihat di situ sudah bersih, tidak ada kotoran, maka kita anggap cukup untuk istinjanya. Jelas ya? Kita anggap cukup istinja. Kalau badannya agak keras tadi kita bilang, tinggal dikangkangkan saja lebih lebar. Ya, kemudian tangan kita masuk. Ya, baru siram lagi pakai sabun. Setelah itu apa? Setelah kita istinjakan, apa langkah berikutnya? Berwudu. Ya, kita wudukan si mayit dengan seperti wudu sholat. Bagaimana wudu sholat? Kita cuci dulu kedua tangannya. Ini beda ya antara wudu sendiri sama mewudukan. Kalau wudu sendiri auto, ya kan? Udah nggak mikir. Kalau mewudukan orang itu harus betul-betul mana kanannya, mana kirinya. Ya, kita cuci dulu kedua tangannya ke sela-sela. Terus habis itu, ini istinsak tadi, istinsak ya untuk kumur-kumur ataupun tidak perlu dimasukkan ini ya, tidak perlu. Cukup kita menggunakan wastafel tadi untuk kita basuh dengan air, ya, kemudian kita gosok. Dan ketika membuka mulutnya juga itu jangan terlalu lebar. Jadi upayakan dia bagian luarnya sebisanya, diginikan saja. Karena biasanya itu rahang atau gini kalau udah dibuka sulit lagi nutup lagi, ya. Jadi kalau dia terlalu gini, jadi seadanya saja. Lubang hidungnya juga dibersihkan. Itu cukup. Ya, kemudian kita lanjutkan wudunya lagi dengan membasuh wajah. Bagaimana membuka? Ya, 3 kali. Lalu basuh tangan kanan sampai sikunya 3 kali. Lalu kiri 3 kali. Nanti yang praktek sambil ngomong ya. Yang praktek nanti sambil ngomong gitu, jadi terus usap kepala, lanjut ke telinganya, lalu kaki kanan dan kiri. Ya, mudah kan? Insyaallah mudah. Udah tahu kan?
Jadi jangan bingung lagi kalau ada keluarga meninggal, nah saya yang mandikan, gitu langsung. Ya gitu, masa muslim gitu? Ini disuruh jihad. Ya, suruh mandikan mayat aja mas. Jangan takut. Penting ada ilmunya. Sudah, jelas? Nah, membutuhkan. Habis membutuhkan apa? Apa tadi kita bahas? Habis wudhu apa? Dia baik. Ya, mencuci bagian kepalanya dulu sebelum mandikan. Keramas kita bilang. Ya, siram bagian kepalanya, kita sampo. Ini kalau mandi basah ini lebih terasa dia, terasa dingin. Ya, sebagaimana kita. Kalau misalnya ada donor darah itu bisa cukup sampai busanya banyak gitu ya. Nanti busanya itu diambil untuk ditaruh tuh di kepala. Busanya juga bisa campuran untuk mandi nanti. Ya, kemudian kita bilas. Nah, dari sampo dibilas. Ya, tuh. Terus setelah itu apa? Setelah kita keramas rambutnya, apa langkah berikutnya? Hah? Memandikan, barulah setelah itu memandikan. Ini memandikan namanya. Nah, makanya proses sebelum mandi. Kalau mandi cukup tadi kan tinggal siram-siram aja kan. Nah, ada sunnah-sunnah untuk penyempurnanya tadi. Nah, kita masuk kepada memandikan. Kata Rasulullah SAW tadi dalam hadisnya, ibda'na bimaya minha wa maudhi'il wudu'i minha. Mulailah dari bagian anggota wudu. Nah, boleh kita mencuci bagian wajah dulu, dahulukan. Boleh juga kita sabuni duluan gitu ya, bagian wajah, sebelum nanti kita siram bagian kanannya dan kirinya. Pakai sabun. Ya, terus ya, kemudian kita siram bagian badannya. Setelah wajah tadi kita siram, setelah ini kita siram. Nah, begitu cara menyiramnya. Jadi tidak kita buka, tapi kita angkat dikit. Ya, terlihat sedikit itu memang bagi yang memandikan itu sering terlihat gitu ya, tapi ditutup lagi. Nah, siram. Jelas. Kemudian kita angkat dikit supaya bagian punggungnya bisa tersentuh air. Jadi satu posisi aja, nggak berubah-ubah. Ya, kita selesaikan kanan. Sebenarnya lebih simpel. Tarik, kemudian kita siram lagi. Ya, setelah itu baru kita proses sabun. Sabun juga sama, kanan kita sabuni.
saat tangan menjangkau ke dalam, nah itu bagian kemaluan tidak perlu digosok-gosok lagi ya, tapi bagian pahanya, bagian belakang, gitu ya, kaki. Dengan aurat tetap dijaga ini ya, tetap kita jaga lagi. Tangan saja yang masuk, tidak perlu kita singkap ini. Ini diantara cara supaya gampang gitu ya, karena kan kalau ketemu jenazah yang agak berat gitu, supaya nggak harus 2 orang, satu untuk orang begini, satu sih. Jadi diantara caranya bisa dengan cara bangkit, diambil begitu pundak, itu dia akan terangkat. Ini kita tinggal sedikit peluk, gosok. Kalau ini kan kecil gitu, ketemu jenazah yang agak besar kan, gede, nah itu terutama waktu istinja tadi. Waktu istinja itu kalau dia agak besar badannya ya satu tangan ini, lumayan kan gitu. Biasanya harus menggunakan 1 orang lagi dari belakang gini. Nah, gitu ya. Misalnya tidak kuat sendiri. Jadi boleh juga dengan cara seperti ini, artinya siraman dulu, kanan siram, kiri siram habis, baru sabun kanan, kemudian sabuni yang kiri. Bilas nanti bagian yang kanan, bilas bagian yang kiri. Siram, tinggal pembilasan. Nah, bilas tinggal gampang dibilas. Sudah ya, nah, kita anggap sudah dibilas lah, kanan kiri sudah dibilas dan sudah cukup. Sudah cukup, pemandian sudah cukup, tinggal terakhir adalah siraman air kafur, sebagaimana tadi sabda Rasulullah SAW, ij'alna ya kafuran wa syai'an min kafur, jangan fil akhirah kafuran wa syai'an min kafur. Jadi kita siram dengan air yang dicampur dengan kafur ini ya, anggap adalah air kafur. Jadi pencampurannya itu biasa aja dicampur. Kalau memang untuk lebih hanunya, lebih jernihnya disaring, kemudian kita siram. Nah, siraman atau pemberian kafur ini jika memang diperlukan nanti boleh ditambah saat mengafani. Tapi kalau nggak perlu maka tidak perlu ditambah lagi kafur. Ya? Jadi apabila memang jenazah itu aromanya sangat tidak sedap gitu ya baunya, dan butuh tambahan kafur, itu nanti saat ngafani boleh ditambah campuran serbuk kafur. Tapi kalau nggak perlu nggak usah. Ya, karena dia sudah cukup disiram air kafur di akhir pemandian. Nah, setelah tadi kita siram, terakhir sekali dengan siraman air kafur, maka kita keringkan tubuh si jenazah dari sisa-sisa air mandinya dengan menyeka bagian-bagian tubuh, wajahnya, kepalanya, yang diikuti nanti terus sampai bagian badan. Nah, ya, terus dikeringkan. Sambil nanti kita tarik kain ininya, kain penutup auratnya. Nah, di punggungnya diseka-seka dulu. Ya.
Kemudian kita tarik kain penutup auratnya tadi, kain basahan lah bahasanya. Langsung kita tutup dengan handuk. Lalu kita seka-seka lagi, kita tekan dikit ya supaya kering sisa-sisa air di bagian auratnya tadi. Sebelum nanti terakhir kita beri kain panjang, kain lebar tadi ya. Ini kain terakhir untuk sebelum nanti orang-orang kita minta bantuan untuk mengangkatkan gitu ya ke tempat pengapanan. Nah ini handuknya kita tarik sambil kita tutupin jenazahnya. Nah, kita rapatkan kakinya. Nah, ini ujung-ujungnya kita harapkan benar-benar mencapai bagian bokong, karena nanti yang angkat supaya nggak terpegang bagian bokongnya, benar-benar masukkan ke dalam. Nah gitu, masukkan ke dalam. Biasanya seperti itu. Nanti minta bantuan berapa orang gitu kan untuk mengangkatnya. Kalau yang memandikan itu nggak benar-benar masukkan kain ke bawah itu, biasanya yang angkat itu kepegang gitu. Apalagi saat dipegang, kepegang kotoran, sisa kotoran lagi masih. Nah, ya, nah silakan tinggal diangkat. Tuan apa? Ya cukup, insya Allah. Ya, kalau sudah gini kita angkat tempat penangkapan. Jadi cukup sampai di sini untuk prakteknya. Nanti masing-masing kelompok tadi bisa kurang lebihnya mencontohkan. Nah untuk pampers itu bisa kita pasang di sini juga. Nanti saat mengapani juga boleh. Ya, mana yang paling gampang. Tapi biasanya kalau sekiranya khawatir di tempat nanti kita masukkan. Kalau sekiranya terlihat itu dimaklumi ya. Kita masukkan pampers. Tahu lah kan masangnya kan? Insya Allah terbaik masang pampers anak-anak. Siap, insya Allah cukup. Ya itu sudah itu tutup terus. Sudah deh. Itu Masya Allah. Barakallahu fiik ya. Nah. Oke, baik. Aduh, menjelajah ruhnya tadi.